Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Suryandini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Prodi Pekerjaan Sosial. Saya merupakan guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Cijeruk. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning dalam materi pembuatan rencana makanan awetan berbahan hewani. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya Ibu akan absen, cek kehadiran ya. Mudah-mudahan semuanya ini ya, hadir ya. Hadir. Semua ya. Hadir. Ahladiyah. Hadir. Alga. Hadir. Alia. Hadir. Alvina. Hadir. Salwa. Winda. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga semuanya sehat. Amin. Berharap kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik ya. Semuanya aktif ya. Dan malu-malu untuk mengeluarkan pendapat. Oke. Tapi sebelum itu, mari kita olahraga dulu. Udah pada makan lalu? Mari kita bersenam dulu. Ya, oke. Sahru, siapa Diana dengan Oja. Ayo. Ibu sudah memberikan tugas di semester 1, yaitu apa? Pembuatan makanan awetan berbahan hewani. Semuanya sudah mengerjakannya? Iya, sudah. 1 sampai kelas 7. Bahkan produknya sudah dibuat. Dan mudah-mudahan ada lapannya banyak. Jangan berkecil hati, meskipun tidak ada labanya, disinilah kita belajar. Berarti harus ada yang diperbaiki. Kita coba lagi di semester 2 nanti untuk membuat makanan awetan berbahan hewani. Kalau kemarin berbahan nabati, sekarang berbahan hewani. Ya, berbahan hewani itu apa? Makanan yang berasal dari hewan. Berarti
burung bisa, ya Bisa. yang pasti berasal dari hewan. Nah, udah paham sekarang ya? Tahu. Ada yang bisa menyebutkan contoh makanan awetan berbahan hewani? Ada. M nih. Iya. Loh, apa aja M nih? Sosis. Sosis, Kotak. kotak-kotak, nugget. Siapa yang pernah membuat? Ilham. Kamu udah pernah buat kan? Udah buat apa Ilham? Oh, buat telur asin menggunakan teknik Pengasinan. telur asin nih. Ya, medianya pakai apa? Pakai abu gosok. Kamu gosok. Susah nggak buatnya? Susah gampang. Oke, susah? Gampang. Oke, terima kasih ya. Oke, ya. Nah, sebelum ke materi, kita harus mengetahui dulu maksud dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10 ya. Kalian bisa baca pada akhir fase E, peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan di Gili Nusantara dan non-pangan berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar melalui eksplorasi bahan, alat, dan teknik serta mempresentasikan secara besar, visual, dan grafis. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran produk olahan pangan dan non-pangan berdasarkan dampak lingkungan, budaya, teknologi, tepat guna. Ya, lalu tujuannya pembelajaran kali ini apa sih? Ya, jadi tujuannya di pertemuan ini, saya berharap di pertemuan ini kalian mampu menyusun rencana pembuatan produk olahan pangan higienis atau makanan awetan tadi yang berbahan hewani. Rancangan ya, baru rancangan. Nanti setelah rancangan baru kita membuat. Setelah membuat baru kita memasak. Gitu ya. Lalu yang keduanya, kamu mampu mempresentasikan. Nanti kamu mau buat apa, dengan teknik bagaimana, metodenya apa, medianya apa. Ya, nanti kamu presentasikan di depan agar teman-temannya tahu, oh kelompok 1 menggunakan teknik ini, oh saya harus lain dong. Saya cari lagi teknik yang lain deh. Saya cari lagi media yang lain seperti ya. Lalu yang ketiga, mampu menganalisis. Nanti ketika teman-teman yang maju ke depan mempresentasikan, kelompok yang lain dinilai. Ya. Kalau menurut saya menggunakan media ini sepertinya kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama, bisa seperti itu. Ya. Atau misalkan saya tidak paham mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok 1, bisa seperti itu boleh. Ya. Jadi ketika nanti teman-teman mempresentasikan di depan, kamu boleh menilai penampilan mereka yang ada di depan. Lebih bagus lagi kalian memberikan masukan, ide, gagasan, dan saran. Paham ya? Oke, lanjut ya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu makanan awetan berbahan hewani. Ya, sama sebetulnya pengertiannya seperti yang kemarin kalian kerjakan, hanya yang lalu mah dari bahan bahan sayuran. Kemarin ada yang buat puding gitu ya, ada yang buat donat, ada yang buat apa lagi Saru? Keripik pisang, ada yang buat sale, ada yang buat acar dan lain sebagainya. Ya kan? Ya, apa namanya jamur crispy ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membuat makanan awetan masih. Makanan yang awet mampu bertahan lama, hanya sumbernya yang berbeda. Yaitu menggunakan hewan. Ya, bahan atau sumber makanan hewani. Lanjut. Oke. Ya, makanan awetan dari bahan hewani merupakan makanan dari sumber daya hewan yang telah melalui proses pengawetan. Ya, baik menggunakan bahan alami atau kimia. Ya, hal itu bertujuan untuk memperpanjang masa awet atau memperpanjang masa simpan. Ya, bahkan makanan yang berasal dari hewan perlu diawetkan sebab mudah rusak oleh bakteri. Ya, kalau kamu beli ayam,
pasar disimpan di mana? Bisa. Sebagian mana? Bisa. Pasti ya. Kenapa? Supaya Kenapa aku di dalam lemari aja? Biar awet. Biar awet, biar tidak bau. tidak bau. Ya, biar tidak busuk. Karena kalau bahan makanan hewani disimpan di suhu ruangan itu cepat Busuk. dan membusuk. Ya, kalau di kulkas tapi di bagian bawah itu sebetulnya kita bisa tahan tapi tidak lama juga. Hanya 1 hari atau 24 jam. Hari malam paling 2 kali 20. Panjang. Ya, tapi kalau kita memilih untuk menyimpan dari itu di dalam freezer, maka apa yang terjadi? Awetnya 1 bulan. Ya, awetnya bisa sampai ke bulan 2. Nah, itu ya. Jadi bisa kita pahami bahwa makanan atau sumber makanan itu seharusnya diawetkan untuk memperpanjang masa simpan. Ya, agar bisa kita konsumsi di lain-lain hari. Lanjut saya. Saatnya Ada beberapa teknik pengawetan ya, sama dengan teknik pengawetan nabatik sebetulnya ya. Ada yang menggunakan teknik dengan suhu tinggi. Nabatik kemarin yang menggunakan teknik dengan menggunakan suhu tinggi, contohnya Keripik. betul, betul. Ya, Opor, apa lagi? jagung. Jamur fish. Jamur. Jamur crispy, apa lagi? Banyak. Donat. Donat tuh banyak ya. Yang paling sederhana pemanasan, yang paling sederhana itu menggunakan apa? Api. Betul. Sinar matahari. Sinar matahari, sale. Iya. Iya. Apa contohnya? Sale. Sale. Nah, ya sama itu juga bisa kita treatment di sumber makanan hewan. Ya, dengan pendingan. Ada contohnya? Ya, memasukkan daging ke dalam Freezer. Yang kedua, pengawetan dengan suhu rendah. Ya, suhu rendah tapi ke freezer. Ya. Ya, kalau suhu tinggi, contohnya Oseng. Digoreng. apa contoh makanannya? Oh, ini Bu. Kalau hewani, Oh, Wah, ini nah. basreng Bu. Masuk. apa? Basreng, apa lagi? Ikan Bu. Nugget. Apa lagi? Kamu tahu kalau ikan asap? Ya. Pakai asap. Kamu tahu dendeng? Tahu. Itu menggunakan teknik apa? Di apa boy. Ya, suhu tinggi, ya, suhu tinggi dengan cara dijemur, boleh dimasak, boleh ya, dibakar juga. Ya, yang kedua adalah dengan suhu rendah yaitu dia dimasukkan ke dalam freezer. Ya. Nah, selanjutnya adalah pengawatan dengan iradiasi. Apa yang dimaksud dengan pengawatan iradiasi? Ada yang bisa jawab? Hah? Bisa diasi. Iradiasi. Apa? Erni. Radiasi. Benar, radiasi. Ada yang bisa jawab? Dikasih tahu. Ada di sini. Oke. Oh, namanya lain. Kita jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan pengawetan menggunakan iradiasi. Radiasi. Oke, makanan hewani menggunakan iradiasi memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi berguna untuk mengurangi pembusukan dengan cara membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan makanan tidak awet. Ya, dimasukkan ke wadah yang sudah dialiri gelombang Magnet. radiasi. Ya, itu fungsinya untuk apa? Untuk mematikan mikroba atau virus-virus yang terkandung di dalam daging. Daging. Ya, di dalam makanan atau bahan hewani. Lanjut selanjutnya, teknik dengan menggunakan bahan kimia. Ya. Nah, rata-rata nih banyak yang menggunakan bahan kimia ya. Ya, banget. Banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Apa saja? Apa ya? Oke, semua dalam makanan. Iya Bu, mengandung gula, ada garam. Karena macam-macam bahan kimia itu apa aja sih sebetulnya Awet. yang digunakan sebagai bahan pengawet? Water. Gula. Ya, gula ya, gula, garam.
Beda rasanya. Rasanya beda atau baunya beda? Teksturnya yang beda. Rasa bu. Yang Tekstur. menggunakan boraks teksturnya Lebih lembut. gimana? Lebih? Betul. Lebih kenyal bu orang. Pakai borak. Lebih ke? Lebih keras, lebih kenyal. Yang tidak menggunakan boraks Kiwen dia. lebih lunak seperti itu. Tetapi lagi-lagi yang tidak menggunakan boraks cepat. Masih. Paling bertahan hanya 1 kali 24 Oke. jam. Oke? Oke. Ya, selanjutnya. Oke. Contoh makanan awetan dari bahan hewani. Ada yang pernah tidak makan ini? Oh, semuanya. Semuanya udah pernah makan belum? Saya pernah mendetek doang bu. Siapa yang tiap hari makannya makan makanan alam? Saya. Ya, selalu makan bekal dari rumah? Enggak. Enggak. Terus di sekolah biasanya apa? Tahu. Enggak jajan. Nah, apa? Enggak. Dari jam sampai jam 4 Puasa biasa. Ya, ada enggak yang setiap hari makanannya makanan sehat tanpa kalori? Bawa bekal dari rumah, masakan mamanya. Masakan mie bu. Wah, aku nggak makan itu mah gitu ya. Sebenarnya kita tidak bisa lepas dari makanan awetannya. Ya. Apalagi yang berbahan hewani ini. Wih, Banyak sekali didapatkan dan mudah sekali didapatkan dan murah sekali didapatkan. Cilok satu ini berapa? Aku nggak jajan satu minimal 5. di mana saya Ya, makan sebelah. Ada sayur kan? Iya ada sayur. Selebihnya kerupuk. Awetan berbahan. kerupuk. Ya, ada sosis. Sosis. Makanan awetan berbahan. Ada dumpling. Oh, hewani. Makanan awetan berbahan. Ada lagi baksonya. Ya, Oh, makanan hewani. awetan berbahan. Wow. Ismail. Hari yang mengkonsumsi ya. Iya. Tapi minumnya harus banyak. Ya. Ya, mengkonsumsinya tidak berlebihan dan tidak bersetiap Hari. Selingi dengan makanan-makanan yang sehat seperti sayur dan buah yang hasil ya, bukan yang awet. Oke, Bu. sip. Di pertemuan kali ini, tadi seperti tujuan kita dari awal bahwa kita akan merencanakan pembuatan makanan awetan berbahan hewani. Ya? Ya. Seperti kakak-kakak kelasnya terdahulu. Makanan hewani atau makanan awetan berbahan hewani apa yang memungkinkan kita buat di sini? Oh gitu. Sosis. Kenapa? Kenapa enggak apa? Dendeng? Lebih mudah, lebih murah. Oke, ya. Jadi kita sepakat ya semua bahwa kita akan mempraktekkan pembuatan makanan awetan berbahan hewani. Apa? Setuju ya? Tapi harus diingat ya, permasalahan yang muncul dari tahun kemarin kita membuat makanan awetan dengan bahan telur asin. Yang pertama adalah ya ingat dan ini tidak boleh terulang kembali. Ya, yang pertama adalah keasinan. Aduh, makan satu bisa darah tinggi. Itu keasinan karena mungkin anak-anak takut nggak asin. Padahal berarti kita harus apa nih? Pakai gula dikit. Untuk mengurangi resiko itu. Mengurangi garam. Betul. Ya. Good. Ya, harus sesuai takaran. Masa buatnya
atau bahkan 500 gram. Ya, itu ya harus disesuaikan sesuai dengan tanah. Ya, itu sudah ditemukan ya. Ya, Bu. Berarti kamu harus sesuai dengan itu takaran. Ya, oke. Berarti kamu harus pakai timbangan dong, yes. Ya, oke. Yang kedua, yang banyak ditemukan, kesalahan-kesalahan yang banyak ditemukan, yang kedua adalah tidak matang. Tuh, karena apa? Memasak telur asin minimal 45 menit, paling lama 2 jam. Ya, Bu. Tidak seperti kamu Tahu biasa. membuat telur rebus. Ya. Telur rebus 10 menit, 5 menit udah oke, bisa dikonsumsi. Bisa. Tapi telur asin itu butuh waktu lama dalam merebus. Nah, itu yang jadi gagal juga. Ya, nah selanjutnya apa? Apa? Tidak jadi karena eksekusinya salah. Ya, yang seharusnya terendam semua ada yang muncul dan lain sebagainya. Ya, paham ya? Sebelum itu ibu akan menampilkan beberapa video dan teknik bagaimana cara membuat telur asin. Silakan kalian simak dengan baik. Kalau tidak puas dengan video yang ibu tayangkan, silakan cari referensi yang lain dalam YouTube, terserah kamu. Ya. Oke, silakan. Ya, Bu. Bunda menggunakan 10, kemudian garamnya Bunda menggunakan seperempat. Ini Bunda Oke, ya. Itu adalah beberapa teknik dalam membuat telur asin, ya. Mungkin sudah dari tayangan video tadi kamu sudah tahu pakainya lebih mudah yang ini, pakainya lebih mudah yang ini. Ya, kalian sekarang boleh merencanakan kira-kira kamu akan membuat telur asin dengan menggunakan teknik atau media yang mana. Silakan bergabung bersama kelompoknya untuk berdiskusi. Silakan, ya.
kertas, benda plastik atau pada benda udara menggunakan berhasil selama 10 sampai 15 hari. Demikian pemaparan rencana praktis yang akan kami lakukan. Silakan jika ada masukan atau saran, ide dari kelompok lain kami persilakan. Silakan, Bang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 ingin memberi masukan untuk pembuatan telur mesin dan memberi masukan untuk menyilat telur yang berkualitas baik, cuci bersih telur sebelum dihasilkan, gunakan garam yang berkualitas baik. Segitu saran saya. Terima kasih atas sarannya. Ya, Kelompok lain? Ada lagi yang mau memberikan saran? Apakah di langkah-langkah tadi ada dicuci dulu telurnya? Ada. Sudah ya, sudah dicuci telurnya. Sudah diambil juga. Garam juga sudah ada di situ. Ada lagi yang kurang terakhir? Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Tadi kalau ibu cermati di langkah-langkah terakhir itu tidak ada proses betul. Kenapa tidak dipaparkan? Tidak ada proses perebusannya sampai akhirnya telur dapat dikonsumsi. biasa Bu. Itu ya? Ada ya? Oke, sip ya. Terima kasih ya. Kelompok kami akan menggunakan teknik pengawetan dengan menggunakan media gosok. Adapun alasan kami menggunakan media tersebut yaitu adalah kita menggunakannya sebanyak media gosok dan kemungkinan keberhasilan kita 100%. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam teknik tersebut yaitu alat ember atau wadah, daun pisang atau plastik, amplas, dan teknik bahan 10 butir telur bebek, 500 gram gosok, 165 gram garam, gula bium, dan air panas. Langkah dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan menggosok. 2. Cuci telur bebek. 3. Siapkan bahan yang menggosok. 4. Amplas telur bebek. 5. Isi telur dengan pasta digosok. 6. Bungkus telur dengan daun pisang atau plastik. 7. Simpan telur dalam wadah tertutup rapat selama 14 sampai 21 hari. 8. Periksa telur setelah 14 hari dan bersihkan telur. 9. Keringkan telur. 10. Telur asin siap direbus. 11. Angkat dan tiriskan telur laut. Telur siap dikonsumsi. Demikian pemaparan rencana praktik yang akan kami lakukan. Silakan jika ada masukan, saran atau ide dari kelompok lain, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 5 ingin memberikan masukan atau saran membuat tema masukan menurut saya. Telurnya harus dicuci dengan bersih. Ada dalam langkah-langkah? Ada. Oke. Halo. Yang lainnya? Tidak ada. Ya. Kalau saya lihat, atau kalau ibu lihat, memperhatikan, ketika merebus telur tidak ada waktu yang ditentukan. Oh. Terus, Betul. aku berapa menit merebus telurnya? Berapa? 45 menit sampai dengan 2 jam. Oke, terima kasih. Demikian rencana praktik yang akan kami lakukan. Semoga berhasil
Materi yang sudah kita bahas baik di pertemuan yang lalu ataupun pertemuan hari ini. Ya, kalian harus tahu siapapun anak-anak yang menempati posisi yang paling tinggi, nilainya yang paling bagus akan mendapatkan ini. Sebanyak 50 juta. Oke, siapkan handphonenya ya. Kita mulai untuk quiz. Silakan deh. Menggunakan nama asli ya. Nah, kan tadi sudah bergabung. Kalau yang bermain juga Remy, Siti Elsa Aprianti. Sudah join semua? Kita akan mulai ya. Mulai. Saya curiga benar ini dapat. Nggak boleh dapat ya. Oke, mulai ya. Gas. Bismillah. Konsentrasi. Agar tetap di posisi pertama. Aska menyusul tapi tidak tersusul-susul. Saya konsentrasi. Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Mata buka dulu. Posisi pertama di mana? Dapat 20 juta, Pak. Aman tunggu ya. Kelas keluarin fotonya ya. Iya. Langsung sampai buka. Yang pertama Alga, yang kedua Aska, yang ketiga Alvina. Boleh dong kasih kritik dan saran mengenai pembelajaran hari ini. Boleh Aska, boleh. Apa yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Berdiri. Kritika. Serubu menggunakan serubu ada SBK dan SBK. Seru, soalnya kuisnya seru. Seru. Ada speaking juga. SBK juga. Nah, seru. Seru. Elsa gimana Elsa? Yang juara ketiga. Gimana Elsa? Beragam aja bu. Ada serunya. Ada serunya. Deg-degannya juga. Ada apa lagi? Udah. Banyak kan? Banyak yang dapat pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Garis salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, oh, betapa bahagianya dapat saling menyayangi.